pada video ini saya akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber mengenai pengalaman mereka pada masa reformasi tahun 1968 sebagai tugas mata pelajaran sejarah saya. Narasumber pertama yang akan saya wawancarai adalah guru mata pelajaran Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia. Selamat siang Pak, boleh diperkenalkan kepada teman-teman siapa nama Bapak? Saya Desan Dari, saya mengaku mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Indonesia. Baik, bagus. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pada tahun 1968, apakah Bapak reformasi tahun 1968 tersebut? Kalau mengalami ya, kalau menyaksikan kebetulan kejadiannya di Jakarta ya, Iya. antara DPR. Saya kan di Bandung, hanya menyaksikan saja. Saya mengalami. Oh iya. Baik, mengalami. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan yang akan Bapak jawab. Yang pertama yaitu pertanyaan pada tahun 1968 Bapak berada di mana dan sedang apa dan beraktivitas sebagai apa? Kalau sedang di mana? Ya panjang aku, kan 98 1 tahun ya. Iya. Kalau pas kejadiannya, ya mungkin saya aktivitas di rumah biasa gitu. Dan kebetulan saya bisa nanti kelas berapa ya, pokoknya SMA lah. SMA ya Pak? SMA lulusan. Oke, lanjut ke pertanyaan. Apa yang Bapak lihat atau rasakan saat terjadi peristiwa reformasi tersebut? Ya apa ya? Rasakannya perasaan takut ada ya gitu ya. Tapi perasaan serunya ada di mana? Nah, serunya ada, semua mahasiswa bergejolak marahnya tuh demi DPR gitu kan gitu. Ya. Lanjutnya Pak, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat itu menurut pengalaman Bapak? Kan itu salah satu faktor ada. Faktornya Kejadian 98 itu dari krisis mana karya. jadi yang itu tuh ekonomi apa? Kalau nggak mungkin juga faktor kepercayaan, karena di mana mungkin almarhum Pak Harto kan udah sekian lama Pak, apakah setelah berakhirnya Orde Baru dan masuk masa reformasi, Bapak merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari? merasakan perubahannya ada perubahan. Seperti apa Pak misalnya? Harga semakin mahal. Harga semakin mahal. Kalau kita jujur-jujuran, dulu bensin lagi 700, 2000 masih. Sekarang kan Iya. Pertanyaan terakhir ya, bagaimana pandangan Bapak terhadap kebebasan berpendapat setelah reformasi dibandingkan sebelumnya? ya baik dibandingkan sebelumnya, dibandingkan sebelumnya kan seperti biasa. Kalau nggak salah saya terdapat pendapat kurang Iya, kalau salah ya. iya. Nah, ya gimana dijamin kan? Kalau dulu mungkin pengalaman saya ketika ada seseorang yang mengemukakan pendapat, Sekarang mah bisa bebas. sekarang mah Baik Pak, terima kasih banyak Sama-sama. dan kesediaannya berbagi pengalaman mengenai masa reformasi tahun 1968. Informasi yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat untuk penambahan pengalaman saya dalam mengajarkan tugas sejarah ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan wawancara dengan narasumber yang kedua. Selamat sore Pak, boleh diperkenalkan kepada teman-teman siapa nama lengkap Bapak? Sebenarnya saya ingin bertanya Pak, pada tahun 1998 apakah Bapak mengalami atau merasakan langsung kejadian reformasi? Mahasiswa ya Pak? Berarti mengalami ya Pak?
ikut demo ya? Ikut. Kalau itu saya ingin bertanya Pak, beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertanyaan sama yaitu pada tahun 1998 Bapak berada di mana dan beraktivitas sebagai apa? Saya bukan di BEM, mahasiswa kayak mahasiswa kalau sekolah. Tapi mahasiswa kan semuanya bergerak. Cuma saya nggak ikut-ikut ke Jakarta, bukan nggak berani. Males aja karena beresiko saya nggak tahu. Jadi cuma di Bandung. Di Bandung pun ramai sih, ramai juga. Kalau nggak sibuk masih aman lah, mimbarnya kan nggak sibuk. Tapi di TV itu udah ramai bentrokannya sama amaran. Tapi menurut saya konyol aja bentrok sama aparat. Zaman dulu kan demo tuh beda ya. Iya. Jadi yang penting kan rusak. Kalau sekarang kan tertib Ya. kalau kan dulu demo ya buruh saja, grab demo ya grab saja. Kalau dulu semuanya ikut acak, masyarakat ikut campur semua, makanya terjadi banyak ada penjarahan. Kalau di Bandung nggak ada. Dari universitas itu ya. Dari itu ya. Lanjut Pak, apa yang Bapak lihat atau rasakan saat terjadi peristiwa reformasi? Yang saya rasakan dulu itu sebetulnya gini, seluruh masyarakat Indonesia ini yang saya rasakan ya bosan aja ngeliat begitu ini udah lama. Nah, tapi kan itu tindakan personel Pak Harto, Pak Soeharto, Presiden. Kita cuma bosan bukan ke orangnya sebetulnya, ke sistemnya. Oh iya. Karena lama, udah lama. Kalau ke orangnya sih enggak. Karena beliau juga jasanya banyak di perjuangan dulu dan itu yang saya rasakan. Jadi yang saya rasakan dan kebanyakan orang itu bosan aja. Sebenarnya bikin bosan itu bukan Pak Harto nya. Oh, orang-orang di kiri kanannya kan ada kebasnya banyak ada di kiri kanannya. Itu membosankan. Terutama acara TV laporan khusus namanya. Berarti bukan dari Pak Hartonya Pak? Bukan, kalau Pak Hartonya kan kita tahu sepak terjangnya juga luar biasa di zaman PKI, zaman itu. Artinya seimbang lah, biasanya besar, tapi juga pas di zaman Orde Baru dia mungkin bosan aja dengan sistemnya. Jadi bukan bosan ke orang, itu aja sih yang saya rasakan. Pak, pertanyaan ketiga, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat saat itu menurut Pak? Apa sebelum pasca reformasi yang di Jakarta kacau karena kan ada banyak penjara demonya kan ujungnya penjara terutama yang rugi kan banyak orang kita yang ya tokoh-tokoh penjara. Kalau saya di Bandung nggak ngefek, cuma yang saya lihat kalau orang ekonomi bilangnya apa inflasi ya, harga tinggi, nilai tukar ke dolar juga tinggi, terus mulai serba mahal. Walaupun belum jaminan kalau zaman Pak Harto kan serba murah, banyak orang bilang enak, betul memang enak murah, tapi kalau dilihat secara ekonomi harga murah itu berarti negara memang belum maju. Iya kata ahli. Oke, paling itu aja sih yang saya lihat perbedaannya ya sebelum dan sesudah. Negara jadi punya utang banyak ke IMF. IMF ini kan Zionis, jadi bentuk demo itu sebetulnya diciptakan sama mereka juga, sama Zionis itu. Saya tahunya malah kemarin setelah ada internet, data-data kebuka. Dulu kita nggak tahu IMF itu kita anggap penyelamat ekonomi, ternyata dia memberikan utang dan itu bunganya nggak dibayar sampai sekarang. Baru tahu sekian hampir berapa ribu triliun. Itu yang saya baca data sekarang, malah tahunya sekarang. Iya, karena ada dulu saya lihat George Soros itu yang orang IMF, orang Zionis yang datang. Soros itu penjuru selamat ekonomi kita, pemulihan. Padahal konfliknya mereka ciptakan. Jadi konflik apapun di dunia, Zionis yang semuanya Pak. ketahuannya sekarang banyak influencer di Instagram itu mencari data
Jadi mau politik demo apapun di belahan dunia manapun, ini bukan menyangkut masalah sejarah atau apa ya, tapi data. Memang Indonesia merdeka, saya lihat. Itu yang saya tahu. Lanjut ke selanjutnya Pak. Apakah setelah berakhirnya Orde Baru dan masuk masa reformasi, Bapak merasakan perubahan dalam kehidupan Ada terutama kebebasan berpendapat. Yang paling marak itu wartawan. Dulu wartawan terbatas tulisannya ya, karena kan dikontrol pemerintah. Kalau zaman Orde Baru ini kan ada kan saya nih sekarang ngomong ini ketahuan aja sama orang kurang atau apa, diciduk saya langsung ke Koramil, ke Polsek dulu begitu. ada namanya juga pasukan ini ya Pak, menembak ini. Oh iya Petrus. Kalau Petrus ini buat preman. Kalau yang masyarakat yang aneh-aneh diciduk itu ya insidentil aja, karena memang sudah ditugaskan setiap kelurahan Koramil Polri itu kalau ada yang residivis yang melawan pemerintah harus diciduk. Kalau Petrus penembak itu tuh Petrus itu preman, ya preman. Terakhir Pak, ini terkait kebebasan berpendapat juga. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kebebasan berpendapat setelah reformasi dibandingkan sebelumnya? Kebebasan berpendapat ini kan sebetulnya gini, yang saya tahu karena saya transisi ya dari Orde Baru ke reformasi itu plus minus. Awalnya transisi kebablasan karena apa? Pengaruh Orde Barunya masih ada. Jadi orang misalkan menghina pemerintah apa gitu masih kena jerat hukum lah. Tapi kesininya ketika lihat di sosial media, apalagi ada video AI itu ya. Iya. Mau jadi orang pemerintah mau apapun bikin meme, gambar video itu sudah nggak ada batasan. Tapi ya saya sulit menilainya apakah ini oke dan tidak oke. Tapi anggaplah posisinya, anggaplah semua video stiker atau apapun. Mungkin kalau yang di atas di pemerintah ini menghina maksudnya. Tapi kalau kita di bawah bukan ke situ, lebih kritikal aja sebetulnya atas kebijakan mereka yang misalkan maaf sudah menguntungkan rakyat kayaknya ya. Misalkan kayak gini ya, maaf tapi ya ada menteri ngomong, wah ini berarti kalau saudara-saudara nggak nasionalis, ngapain kerja ke luar negeri. Sementara kan kerja ke luar negeri kan pilihan. Iya. Orang kan pengen sejahtera. Kalau kerja di sini nggak apa-apa, syaratnya ribet dan lain-lain, ya keluar negeri. Ya. Tapi kenapa ketika kita keluar negeri dibilangnya nggak nasionalis? Nah itu tidak balance. Makanya menteri yang ini bahan ya candaan di kita. Itu maksudnya gini, itu perimbangannya aja, balance itu di situ. Jadi sebab akibat, kenapa penyebabnya netizen bikin dan lain-lain ya karena ada sebab, karena ada ucapannya ya. Banyak kan begitu ya. Artinya nggak bebas-bebas amat sih, tetap masyarakat juga ataupun netizen juga beretika. Kalau nggak ada sebab dia nggak mau menunjukkan apa-apa. Kan ngapain berurusan dengan hukum? Kalau sekarang kan nggak, bebas aja. Ya itu seimbang aja. Seimbang. Bahkan lebih bagus kalau menurut saya, lebih bagus sekarang. Artinya masyarakat kalau berpendapat juga boleh. Kalau yang masalah ada terlalu bebas, terlalu apa, itu frontal ya itu kembali ke masing-masing yang menilai itu. Ada begini, ada orang menghina presiden, ya udah itu individunya bukan masyarakat. Masing-masing kalau kan ada resikonya kalau kita ngomong menghina orang di sosmed kan ada resiko. Kan gitu ya, jejak digital. Cuma kalau untuk masalah kritik sosial terhadap pemerintah, saya setuju. Karena ya datanya memang kebanyakan kita belum sejahtera.
nggak banyak ruginya masyarakat. Ya. Terus, oke. Terima kasih Pak atas waktu dan kesediaan Bapak membagikan pengalaman Bapak. Saya izin mengupload dan menjadikan ini sebagai sejarah. Boleh Pak. Cukup. Saya izin pamit dulu ya Pak. Wawancara yang telah saya lakukan dengan para narasumber mengenai pengalaman mereka pada masa reformasi tahun 1998. Terima kasih kepada seluruh narasumber, baik kepada Agus, Pak Teten maupun yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengalaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.